Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah. Sehat? Oke. Terima kasih kalian sudah semangat untuk mengikuti pelajaran hari ini. Sebelum kita mengikuti pelajaran, marilah kita berdoa berdasarkan agama masing-masing di dalam hati. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Ibu absen dulu ya. Siapa yang hari ini tidak masuk? Ntar Ibu absen. Siapa yang sakit? Jamnya sakit. Jamnya sakit. Terus? Virgo bolos. Oh, bolos Virgo ya. Terus apa lagi yang sakit? Pak. Ini Jamnya sudah berapa hari nggak masuk? 3 hari. Oh, 3 hari. Nah, kalau sudah 3 hari nanti ketua kelasnya koordinir. Teman-teman kita menjenguk Jamnya sakit kan? Kalau temannya sakit harus dijenguk kan? Siapa tahu dengan kehadiran kalian Jamnya cepat sembuh. Oke. Oke, anak-anak sudah siap belajar hari ini? Sudah siap. Kalau sudah siap, yang di belakang perhatikan di depan, jangan ada lagi yang bermain-main, fokus ke depan. Oke. Minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang ekosistem ya. Ekosistem, bahwasannya ekosistem itu ada 3 macam. Nah, yang pertama itu ada ekosistem darat. Kemudian ada ekosistem apa lagi? Air. Kemudian, nah, kalau yang darat itu contohnya apa? Gurun, apa lagi? Hutan, apa lagi? Bioma. Nah, kemudian kalau yang ekosistem buatan ada apa? Sawah. Kemudian ada kolam. Kemudian yang terakhir ada ekosistem air. Nah, ini di sini ada ekosistem air. Nah, ketiga ekosistem ini memiliki 2 komponen. Apa saja kemarin? Biotik. Nah, biotik dan abiotik. Masih ada yang ingat nggak kalau abiotik apa? Tidak hidup. Kalau biotik hidup. Nah, oke. Dari dua komponen tadi, mereka saling berinteraksi satu sama lain. Nah, mereka bisa berinteraksi jika dikatakan ekosistem itu seimbang. Nah, bagaimana kita tahu seperti apa ekosistem yang seimbang? Nanti kita pelajari. Nah, perhatikan gambar-gambar berikut. Kemudian ketika kalian sudah nanti mempelajari ekosistem darat, ekosistem buatan, ekosistem air, nah nanti Ibu harapkan bahwasannya Tuhan ini telah menciptakan alam yang begitu indah dan kaya dan memiliki kekayaan yang sangat berguna untuk kehidupan manusia. Tapi sayangnya sama manusia yang serakah, bukannya kelestarian lingkungan itu dijaga, dilestarikan alamnya, tapi dirusak. Kerusakan ekosistem itulah yang akan mengakibatkan kerugian besar ya. Nah, dari situ Ibu berharap kalian setelah mempelajari materi perubahan lingkungan ini, kalian dapat mengetahui betapa pentingnya untuk menjaga kebersihan lingkungan di sekitar kalian. Karena kebersihan adalah sebagai dari iman. Oleh sebab itu kalian harus mempelajari lagi apa yang Ibu jelaskan tadi. Semoga nanti bermanfaat ketika kalian berada di lingkungan sekitar kalian. Nanti kalian terjun ke lapangan, kalau ada ekosistemnya rusak, kalian tahu harus bagaimana. Salah satu cara untuk melindungi lingkungan di sekitar kalian. Oke. Untuk hari ini tujuan pembelajaran kita yang pertama mendeskripsikan arti dari perubahan lingkungan. Kedua yaitu menjelaskan penyebab-penyebab terjadinya perubahan lingkungan. Kemudian mengidentifikasi dampak perubahan lingkungan. Dan yang terakhir memberikan ide atau solusi. Oke. Jadi hari ini kita akan membahas tentang perubahan lingkungan. Sekarang tanggal 15. Oke. Ini
Pertama kita akan mempelajari tentang perubahan lingkungan, di mana ada 3 yang kita akan bahas. Yang pertama penyebabnya dulu. Penyebab perubahan lingkungan, berikutnya ada nanti kita bahas pencemaran lingkungan, kemudian limbah dan daur ulang limbah. Oke, berikutnya. Oke, Ibu ada video, silakan kalian simak video berikut ini. Ada jamet. Oke, video berikutnya ada lagi. Oke, berikutnya. Nah, nih. Ada suara. Bentar ya, nggak ada suara. Nih. Ya, nih perhatikan. Nih. Ini salah satu di kawasan Pantai Panjang Bengkulu. Kenal kakak ini? Kakak ini orang Bengkulu ini. Nah, ini setelah dibersihkan, before dan afternya. Oke, sebelum kita lanjut ke materi berikutnya, Ibu mau tanya, dari kedua video tadi ada yang nggak bisa memberi pendapat dari video yang tadi di suasana pada hari Minggu? Tadi yang ada kucing, kemudian ada suara orang motong kayu. Ayo mau ini berpendapat? Nah, ini dulu yang Fikri. Mana Fikri? Ibu lupa sama lazim. Fik, dari video yang pertama tadi menurut Fikri gimana? Terganggu gak kamu kalau pagi-pagi? Terganggu. Sangat terganggu karena yang pertama tadi itu adalah salah satu contoh dari polusi Udara. udara, suara ya. Kalau polusi suara itu dia berisik, dan berisiknya itu berkelanjutan, enggak pada hari itu saja, nanti dia ada lagi. Contohnya lagi ketika kalian tinggal di dekat bandara. Itu kalau misalnya pesawat baru landing atau baru terbang, pasti suaranya berisik. Itu merupakan salah satu contoh dari polusi suara. Nah, berikutnya, kalau Dini tadi, video yang kedua tentang pemuda Bengkulu yang membersihkan Pantai Panjang. Nah, bagaimana pendapat Dini? Enggak, pendapat untuk orang yang bersihkan tentang Ya. itu juga salah satu motivasi untuk orang-orang di sekitar kita, pokoknya jangan sampai mencemari lingkungan lagi. Bagus. Ibu harap mungkin nanti di Bengkulu Info ada berita siswa SMA 9 membersihkan Pantai Panjang Bengkulu. Masya Allah, masuk koran nanti. Anak SMA 9 bekerja sama membersihkan ini sampah di Pantai Panjang. Oke. Kita bahas yang pertama mengenai keseimbangan lingkungan. Tadi Ibu sudah membahas bagaimana sih ekosistem yang seimbang, lingkungan seimbang. Nah, dikatakan seimbang jika dia memiliki kemampuan lingkungan untuk mengatasi tekanan dari alam, mampu
tekanan maupun aktivitas manusia dalam menjaga kestabilan kehidupan. Nah, yang dikatakan stabil jika dia memiliki daya lenting dan daya dukung lingkungan. Daya lenting itu apa, Ibu? Kalau daya lenting itu adalah kemampuan untuk pulih kembali ke keadaan yang seimbang. Kemudian daya dukung lingkungannya itu seperti apa? Yaitu kemampuan lingkungan untuk dapat memenuhi kebutuhan sejumlah makhluk hidup agar dapat tumbuh dan berkembang secara wajar. Lanjut ya. Oke. Perubahan lingkungan itu disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama ada faktor kedua faktor alam. Contohnya apa? Hujan. Ini apa nih? Tsunami, terus gempa. Nah, kalau faktor alam itu bisa mengakibatkan perubahan lingkungan. Misalnya contohnya dulu di Aceh kan, dulu di Aceh itu dulunya dia sebuah kayak daratan laut, sekarang lautnya hilang jadi daratan bebas. Itu karena dia terkena tsunami. Berikutnya itu adalah faktor manusia. Siapa yang membuatnya? Yang kita nih, para human. Apa? Penebangan pohon liar, pabrik limbah, terlalu banyak menggunakan kendaraan, penggunaan pestisida yang berlebihan. Inilah yang merupakan salah satu penyebab perubahan lingkungan. Ada beberapa faktor, dua ya, faktor alam dan manusia. Sampai sini paham? Oke, lanjut. Oke. Kemudian tentang pencemaran lingkungan. Nah, apa yang dimaksud dengan pencemaran lingkungan? Yaitu adalah masuknya atau dimasukkan, ya, bisa sengaja atau tidak sengaja, adanya bahan pencemar yang masuk ke dalam lingkungan sehingga kualitas lingkungan tersebut menurun. Silakan boleh. Kemudian apa saja yang penyebab dari pencemaran lingkungan? Yaitu dikatakan pencemaran lingkungan jika kadar polutan sudah melebihi ambang batas. Sehingga kalau misalnya polutannya sudah tinggi dapat mengganggu kualitas daya dukung lingkungan sehingga daya lingkungan tersebut menurun. Kemudian kehidupan makhluk hidup mulai terganggu. Nah, misalnya kayak ada di sungai, kalau misalnya ikannya sudah banyak mati, kemudian di sampingnya ada pabrik, ternyata dia ekosistem dari ikan itu sudah terganggu akibat dari limbah pabrik. Itu bisa juga diakibatkan. Oke, lanjut. Berikutnya, macam-macam polutan. Polutan itu adalah bahan pencemar. Yang pertama yaitu berbentuk fisik, kayak kaleng, kayak plastik. Dia tidak akan hancur kalau dibuang saja di tanah, bertahun-tahun dia akan sulit terurai. Kemudian bahan kimia berbentuk secara kimia seperti rokok, pestisida dan lain-lain. Buatnya merokok, rokok itu adalah racun, ya. Kemudian ada bentuk biologi yaitu berupa makhluk hidup. Ini apa? Bakteri, alga dan rumput. Alga juga termasuk bisa mencemarkan lingkungan, bakteri juga bisa, dan rumput juga bisa. Oke, lanjut. Oke. Kemudian macam-macam pencemaran. Yang pertama ada apa? Berikutnya. Oke, kita bahas satu-satu. Yang pertama tentang pencemaran udara. Nah, siapa penyebabnya? Ada ini, CO2, CFC, SOx, CO. Nah, kita bahas satu-satu. Nih, pertama, pencemaran udara yang disebabkan, kalau CO2 ini disebabkan oleh asap dari pembakaran pabrik-pabrik besar. Kemudian asap kendaraan. Kemudian apa sih efek dari pencemaran udara? Yaitu timbulnya efek rumah kaca. Oke, lanjut. Apa ini? Pencemaran udara. Nah, apa akibat dari pencemaran udara? Yaitu dampaknya ada global warming. Nah, seperti apa global warming? Yaitu meningkatnya suhu permukaan bumi. Seperti beberapa bulan yang lalu Bengkulu, ya. Bengkulu sangat panas.
Dicuruk pun yang biasanya dingin jadi panas ya. Kemudian mencairnya es di kutub. Nah, kalau misalnya bumi kita sudah panas, es yang di kutub akan mencair. Apa akibatnya jika es kutub di sana mencair? Air laut akan naik sehingga nanti banyak pulau-pulau yang tenggelam. Contohnya Indonesia. Indonesia juga bisa terancam tenggelam. Nah, ini akibatnya. Kalau esnya mencair, maka meningkatnya tinggi permukaan laut. Kemudian perubahan iklim, kemudian coral bleaching, dan terakhir berkurang keanekaragaman hayati. Berarti kalau sudah berkurang keanekaragaman hayati, lingkungannya sudah terganggu. Oke, lanjut. Ini pencemaran udara. Apa saja penyebabnya? CFC. Ada yang bingung, Bu? CFC itu apa? Bukan ayam goreng ya, tapi dia sumbernya dari AC. Kamu tahu bukan AC? Dinginnya AC itu ketika alatnya dibuka dia mengandung CFC. Kemudian kulkas, kemudian hairspray, dia mengandung kandungan yang dapat mencemarkan udara. Akibatnya akan dapat menipisnya lapisan ozon. Ada yang tahu apa akibatnya jika lapisan ozon di bumi itu menipis? Sinar UV akan masuk. Kemudian kalau ada benda langit seperti bintang jatuh, dia pas sampai ke bumi dia tidak akan berbentuk debu, tapi seperti batu besar. Akan mengakibatkan bahaya untuk manusia. Kalau misalnya ada lapisan ozon dari luar angkasa sana, dia sudah dihancurkan oleh lapisan ozon sehingga ketika bintang itu jatuh sampai bumi sudah menjadi debu, sudah hancur di perjalanan. Kalau misalnya ozonnya tipis, dia tidak akan terhancur di udara sampai ke bumi, dia berbentuk batu besar sehingga membuat kehidupan manusia berbahaya ya. Lanjut. Oke. Nih, dampaknya apa saja? Memicu kanker kulit, kemudian menurutnya kesehatan tubuh karena kurangan vitamin D. Di mana kalian dapat mendapatkan vitamin D? Sinar matahari itu dari jam 7 sampai jam 10 sinarnya bagus, makanya biasanya kalau ada orang yang baru melahirkan, dedek bayinya dijemur dari jam 7 sampai jam 9 karena cahayanya bagus. Jangan di atas jam 10, nanti kalian gosong, nggak ada lagi tuh vitamin D-nya ya. Nanti kalian nggak jadi glowing. Oke. Pencemaran udara. Apa aja penyebabnya? Pembakaran asap pabrik, asap kendaraan, kemudian akan terjadi hujan asam. Hujan asam itu bukan kalau hujannya dicicip rasanya asam, tapi pH-nya sudah melewati batas. Kalau misalnya pH asamnya 6, kalau misalnya dia sudah melewati batas asam, berarti dia sudah melewati pH keamanan, berarti dia kalau misalnya hujan itu asam, berarti dia bahaya untuk kehidupan manusia ya. Dia akan mengganggu pertumbuhan karena begitu hujan dia akan masuk ke tanah. Oke. Pencemaran udara. Ini akibatnya pH tanah menjadi asam sehingga menurun kesuburan tanah. Ketika hujan akan jatuh ke tanah, kemudian di tanah itu ada tumbuhan, maka kesuburan tumbuhan tersebut terganggu. Kemudian korosi. Tahu korosi? Berkarat. Kemudian merapuhnya struktur candi dan bangunan. Nah, ini yang ada Candi Borobudur, Prambanan. Kalau misalnya terlalu sering terkena hujan asam, akan runtuh. Karena sifat hujan asam ini tajam ya. Makanya kita nggak boleh mandi air hujan. Nanti kepala kalian pusing, sakit. Nah, itu penyebab salah satunya ya. Makanya kalau sudah hujanan itu cepat-cepat mandi, dibilas. Kemudian pencemaran udara. Yang pertama sumbernya ada di asap rokok. Kemudian pembakaran asap pabrik. Apa ini dampaknya? Ini gangguan. Nanti kalau kalian masih muda sudah sering merokok,
Yang mau jadi TNI baru tes, baru lari berapa meter sudah ngos-ngosan. Kalau kalian terlalu sering ngerokok karena organ pernapasan kalian sudah terganggu. Siapa di sini mau jadi TNI? Yang mau jadi polisi? Polisi tidur. Polisi tidur. Oke. Lanjut. Pencemaran air. Nah, ini macam-macamnya. Ada limbah pertanian, limbah RT. Contoh limbah pertanian apa? Pestisida. Limbah RT. RT ini apa? Rumah tangga. Contohnya apa? Sampah rumah tangga. Kemudian limbah industri. Pabrik. Limbah pertambangan. Yang dari tambang. Dari tambang ya. Sampai sini paham? Oke, lanjut. Nih, pencemaran air. Yang pencemaran air yang disebabkan oleh limbah pertanian apa? Sumbernya pupuk yang berlebihan, pestisida. Nah, kemudian akibat dari pencemaran air ini akan mengakibatkan eutrofi, yaitu proses peningkatan nutrisi dan bahan organik dalam air. Nah, ini akibatnya di air. Nah, kalian pernah nggak ke sungai yang banyak alga-alganya itu seperti enceng gondok, ada yang hijau-hijau, itu diakibatkan salah satunya dari nutrisinya itu terlalu banyak sehingga dia tumbuh subur. Saking suburnya dia melewati batas ambang. Oke, lanjut. Pencemaran air tadi yang sudah dibahas ya. Contohnya adalah limbah rumah tangga itu apa? Deterjen. Nah, sangat tidak disarankan ketika kalian biasanya di pedesaan ya, kalau misalnya nyucinya masih di sungai, itu jangan menggunakan deterjen karena dapat merusak ekosistem di air tersebut. Kemudian sampah sisa makanan, kemudian ada es krim coklat nih. Es krim tinja, tahu tinja? Tahu. Oke, lanjut ya. Pencemaran air. Nah, ini pencemaran air. Pencemaran air sumbernya ini merkuri, ada timbal, nikel, krom, sen, dan tembaga. Ini akibatnya ikan tercemar limbah mencuri di teluk. Oke, berikutnya lagi. Nah, ini pencemaran air disebabkan oil. Oil tahu minyak. Dan merkuri. Misalnya nih ada kapal yang membawa minyak terus bocor, akhirnya minyaknya ini tumpah ke lautan. Ini akibatnya dapat kematian hewan di laut. Di depan perhatikan dulu ya. Oke, lanjut. Pencemaran tanah. Nah, apa saja macam-macam pencemarnya itu adalah limbah anorganik. Tadi sudah dibahas. Nih, sudah dibahas. Contoh dari pencemaran tanah tadi ya, seperti botol plastik, kemudian styrofoam, kemudian kaleng dan lain-lainnya. Yang di belakang perhatikan dulu ya, simpan dulu HP-nya. Ya. Nih, pencemaran suara. Tadi. Nah, dikatakan pencemaran suara jika frekuensi suaranya sudah di atas 80 dB. Yang pertama, kebisingan impulsif seperti petir, kemudian kebisingan semi. Nah, kalau yang semi kontinu ini dia berkelanjutan, dia tidak 24 jam tapi dia ada terus terjadwal seperti pesawat kan, dia kan nggak 24 jam tapi ada lagi itu seperti itu. Terus kebisingan impulsif kontinu. Nah, ini kayak di suasana pada minggu hari tadi ya, ada suara orang bapak-bapak mau ini motong kayu. Nah, itu termasuk juga. Kemudian kebisingan kontinu ini misalnya ada pabrik atau ada alat-alat berat sedang bekerja, itu termasuk pencemaran suara. Oke. Dampaknya pasti kalian akan sulit berkonsentrasi. Misalnya kayak
video tadi kalian lagi belajar ada suara kayak gitu tadi yang di video terganggu nggak? Terganggu, tidak konsen, kemudian gangguan pendengaran, dan yang terakhir sakit kepala. Oke. Nih. Akumulasi bahan pencemar dalam rencana panen. Nih. Usaha mengatasi. Nah, tadi sudah Ibu jelaskan macam-macamnya, jenis-jenisnya, penyebabnya. Sekarang kita akan membahas bagaimana cara mengatasi pencemaran lingkungan. Yang pertama yaitu adalah penghijauan, kemudian menggunakan transportasi umum, kemudian menggunakan kendaraan yang ramah lingkungan, dan yang terpenting tidak merokok. Kemudian tidak membakar sampah dan menggunakan filtrasi asap. Paham? Paham. Oke, lanjut. Kemudian cara mengatasi pencemaran air. Yang pertama, tidak membuang sampah di sungai. Kedua, tidak menggunakan pupuk pestisida secara berlebihan. Kemudian tidak menggunakan deterjen, sabun secara berlebihan, dan menggunakan instalasi pengolahan air limbah. Lanjut. Nih, kalau ini untuk mengatasi pencemaran tanah. Nah, untuk mengurangi pencemaran tanah, kita untuk mengurangi limbah itu biasanya nih dengan reus. Ada beberapa istilah. Reus itu adalah memanfaatkan kembali barang bekas tanpa memproses terlebih dahulu. Contohnya, misalnya kalian punya bekas botol Sprite, itu kan masih bisa dibuat untuk hiasan, untuk pot. Nah, kemudian itu adalah mendaur ulang limbah, kemudian memperbaiki yang kurang sesuai, dan yang terakhir menolak bahan-bahan yang bahaya. Oke, sampai sini paham? Lanjut. Nih, kemudian untuk usaha mengatasi pencemaran lingkungan, pencemaran tanah. Nah, yang pertama yaitu adalah memperpanjang usia suatu benda. Maksudnya itu kalian untuk menjaga barang yang kalian punya. Jadi tidak menumpuk. Ini belum ada barang, salah beli motor masih bagus, beli lagi nggak terpakai, didiamkan saja. Itu akan menjadi pencemaran tanah. Misalnya ada juga orang menumpuk barang-barang sepeda yang sudah berkarat, gitu kan? Itu kan sulit untuk dihancurkan. Kemudian mengganti sesuatu yang lebih hemat dan lebih aman. Contohnya, kalau untuk makanan daripada kalian gunakan styrofoam, gunakan bungkus pisang. Kalian sering kan makan geprek? Itu styrofoamnya itu bahaya karena dia sulit untuk terurai. Kemudian menyusun ulang struktur yang tidak sesuai, kemudian memperoleh kembali komponen-komponen yang bermanfaat, baik melalui proses kimia dan yang terakhir tidak menggunakan pupuk atau pestisida secara berlebihan. Oke, lanjut ya. Nih, usaha mengatasi pencemaran lingkungan. Yang pertama, menggunakan peredam suara pada mesin. Kedua, menggunakan penutup telinga. Ketiga, oke, lanjut ya, paham. Dan ini selesai. Nanti Ibu akan membagi kelompok yang sudah Ibu bagi kemarin. Kita akan berdiskusi untuk menyelesaikan suatu masalah yang ada di LKPD. Nanti kita presentasi. Dan kalian membuat poster. Nanti di LKPD setiap kelompok ada tema masing-masing. Nanti kelompok 1 membahas tentang polusi udara, kelompok 2 melalui polusi di laut, dan nanti sudah ada wacana masing-masing, setiap kelompok berbeda, dan kalian membuat poster sederhana. Contohnya kayak gini. Nah, ini poster untuk menjaga kebersihan, mengajak untuk menjaga kebersihan lingkungan. Oke, paham? Bentar ya. Kalau paham, silakan bergabung ke kelompok masing-masingnya. Dibuat 3 kelompok. 3 kelompok aja.
Ini kelompok 1, itu kelompok 2, dan itu kelompok 3. Kesimpulan dari Sudah? keren lah, Bu. Apa, apa ini? Belum dikasih warna nih. Iya, Bu, sabar, Bu. Iku yang Satu ibu tadi ada siluman, yo nih palanya. Itu tuh yang untuk pembuangan air tuh. Oh, apa siluman, Bu, Bu? ini aku palanya ini nih. Udah jelas seperti tank. Kasih warna. Biru mana? Mbak Sila juga yang 35 menit aja. Mbak 50 menit. Dikit aja. Wah, sudah makan. Oh ya. Ini sudah diisi pertanyaannya? Tadi ada 7 pertanyaan. Kayak sudah. Nomor
Pakai ikut, pakai pena tuh, pakai spidol. Beda. Saya pakai spidol tuh. Bu, ini aku cek iklan, Bu. Mana? Adanya pencemaran air. Ah, ya. Ya, nanti ini juga dijawab ya. Iya, ini. Ini gambarnya sudah. Ini cinta siapa yang jatuh? Ibu pungut kan cintanya kan? Apa nih pencemaran apa ini? Sungai, Bu. Hai. Udah Din? Apa tuh? Cek, Bu. Pencemaran apa itu? Pencemaran nomor 7 Apa soalnya? dilarang membuang sampah di Dari solusi yang telah kalian berikan, pilih solusi. Nah, solusinya kan kamu sediakan ada 3. Tiga di mana? Kan disuruh ini kan dari solusi yang telah kalian tulis dulu. pikir dulu 3 Ya. buah dan salah satu Yang paling bagus. yang paling bagus. Ya. Sudah? Sudah? Atau belum? Din, kamu isi nama teman kamu. Misalnya kamu mau menilai teman kamu siapa di kerja kelompok kamu nih. Misalnya siapa kan kamu tulis nama kamu di sini. Nama teman kamu yang dia mati. Tapi Nah, kan ya, terus kamu baca. Dia waktu ya, kalau berdoa kamu isi aja. Menilai kawan. Ini tidak pernah, ini kadang-kadang, ini sering, selalu. Temannya nanti ya. Wih, nanti kamu ini ya, cuma isi kamu isi nama kamu, kemudian teman kelompok kamu yang kamu amati. Nah, kamu baca dulu, berdoa nggak dia sebelum ini kan tidak pernah, kadang-kadang, selalu, sering. Kamu kadang ya, nanti ya, satu kelompok aja. Iya. Tidak pakai dia. Jangan lupa. Gitu deh. Jangan gimana.
Iya. Tidak pakai video. Jangan lupa. Gitu deh. Dari masih. Nggak harus ada di sini ya, di Google itu apa? Ibu pakai laptop dulu ya. Bentar ya. Ya, bentar. Ibu ini, ibu pakai laptop bentar. Ya. Harapan kesimpulan dari hasil kamu tadi, dari permasalahan kamu ya. Kesimpulannya. Iya. Tidak pakai video. Jangan lupa. Gitu deh. Jangan
Iya. Tidak mengerti diri. Jangan dipahami dulu. Gitu deh. Menjadi iya. Tidak mengerti diri. Jangan dipahami dulu. Gitu deh. Menjadi iya. Tidak mengerti diri. Jangan dipahami dulu. Gitu deh. Menjadi Boleh menit lagi ya. 10 menit lagi selesai kan? Oh ya, nanti tentukan satu orang yang presentasi posternya ya. Poster sama hasil diskusi mengenai wacana yang di KPD masing-masing. Oh, ini aku deh. Ya? Jadi itu tadi yang kawan tadi. Sini. Oke. Belum. Ini penilaian teman tadi.
Necis? Apa? Gambarnya mana? Oh, nanti presentasi ya, gue bagus. Siapa presentasi nanti? Ini ya. Buatan kami itu. Nanti kita beli. Gambarnya nggak usah dilihat siapa? Nanti kita beli nih geprek. Sini, terus aja. Iya, udah. Sudah selesai, Nana? Belum, oke. Satu lagi. Nanti, tunggu. Tian, kamu beda ke kami. Sudah selesai yang ini? Belum. Ini pencemaran? Udah bagus gambarnya. Nama baik. Cemaran nama baik. Oke, 5 menit lagi ya. Oke, siap teman. Kami kota biru bisa kuning. Ada. Apa soalnya? Dari solusi yang kalian berikan, pilih solusi yang tepat dan berikan alasannya. Solusi itu kalian kan punya disuruh memberi 3 solusi. Nah, pilih salah satu yang bagus. Paling mana yang paling bagus, yang paling ampuh untuk menangani masalah yang di sini. Yang mana? Menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan. Alasan ini melakukan pengolahan limbah. Nah, alasannya kenapa kamu menggunakan ini? Gitu. Kenapa kamu menggunakan solusi yang ini? Kan suruh 3, kamu pilih 1. Ini kan tanah, itu kan tanah. Sudah? Bukannya warna apa gila? Nah,
Kami negro. Kali-kali mati. Sudah? Siapa yang gambar? Ibu, gambar dipegang di mana? Ya nanti. Ya setiap kelompok kita presentasi ya, oke. Sudah? Kelompok 1 selesai? Kami Belum. Kelompok 2? Kelompok 1. Oke. Nah, lu ada necis lu? Ada tadi ini nih. Digabung aja gambarnya. Ya. Sudah? Gambar apa ini? Wow. Yang sini sudah? Sedikit lagi ya? Satu ya, Sudah? Nanti. Tunggu teman kamu nanti. Yang lainnya belum selesai. Sudah semuanya? Yang selesai tunjuk tangan kelompok mana yang selesai? Oke, kelompok 1 dulu maju. Nanti gantian. Yang di belakang, ayo di depan. Jangan. Ayo. Isi kursi yang di depan ya. Ayo, semuanya. Oh jelas di gambarnya. Ya udah langsung ya. Mana tadi? Oke, semuanya perhatikan ke depan ya. Yang di belakang diisi di depan kursinya. Oke, silakan mulai berdiskusinya. Presentasinya. HP petinjunya. Ayo semuanya. Ayo mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dulu ya, dari kelompok berapa? Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan PKPD yang kami kerjakan tadi. Saya bernama Kompen Analisis. Saya Andi Farifah. Saya Yulina. Oke. Yang pertama, pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Andi Farifah. Oke, baiklah di sini saya sebagai pemaparan materi. Saya akan mulai dari jadi yang pertama, apa yang menyebabkan terjadinya pencemaran tersebut? Pencemaran yang terjadi tadi dari wacana kami yaitu pencemaran lingkungan RS Siara Tela menjadikan ke Kementerian LH. Di sini kami akan menjelaskan satu tadi. Dan di sini kami dapat adalah yang pertama adanya zat atau limbah medis bahan yang dapat menyebabkan pencemaran yang disebut dengan polutan. Pertanyaan kedua, di sini mengapa limbah medis membahayakan kelangsungan hidup manusia? Jawaban dari kami yang pertama adalah dapat membahayakan lingkungan, kesehatan, kelangsungan hidup manusia. Perhatikan yang lainnya ya. Salah satunya yaitu limbah medis dapat menimbulkan kerusakan saraf, sistem pencernaan dan pernapasan, serta penyakit kulit, bahkan kematian. Pertanyaan ketiga, di sini Yang lain. bagaimana dampak pembuangan limbah medis? Kelompok lain. Jawabannya adalah dapat menghasilkan zat racun yang menyebabkan tumbuhnya kuman yang berkembang biak. Pertanyaan nomor 4, apa yang dapat kalian simpulkan dari wacana di atas? Yang kami simpulkan adalah limbah rumah sakit bisa mengandung bermacam-macam mikroorganisme tergantung pada jenis rumah sakit dan tingkat pengolahannya. Pertanyaan kelima, berdasarkan wacana di atas, menurut kalian apa yang dimaksud dengan pencemaran tanah? Pencemaran tanah adalah keadaan di mana bahan kimia buatan manusia masuk dan merubah lingkungan tanah alami. Pertanyaan keenam, menurut kelompokmu, berikanlah solusi yang mungkin dari masalah di atas. Yang keenam yaitu caranya dapat dicampurkan dengan sampah biasa untuk kemudian dibuang. Pertanyaan ketujuh, dari solusi yang telah kalian berikan, pilihlah solusi yang tepat dan berikan alasannya. Solusi yang kami berikan yang pertama adalah limbah infeksius dimusnahkan dengan inseminator, limbah non infeksius
di bawah tempat pembuangan akhir atau TPA. Yang lain? Tiga adalah Kelompok lain? jika benda tajam dimusnahkan dengan insinerator imbas cair buang ke kompos. Aduh, jatuh. Ada posternya langsung. Ya, presentasi poster. Oke, baiklah, kami di sini akan lanjutkan dengan presentasi, Dok. Nih. Poster akan disampaikan oleh Dava Bimitra. Dava, presentasikan ini poster buatan dari Dava ya. Yang kelompoknya silakan dilihat, dinilai ya hasil kerja temannya. Ayo Dava, silakan presentasi Dava. Ayo. Apa nih? Jadi Semuanya perhatikan ke depan. di sungai. Jangan membuang sampah di lingkungan sungai. Berarti kelompok Dava tadi tentang pencemaran lingkungan yang ada di sungai. Nah, jelaskan Dava. Apa itu? Ada apa saja gambarnya? Ada ikan mati dan sampah. Kemudian Yang tercemar. air yang tercemar. Nah, sini. Ada bagan. Ini hasil karya dari Dava, yaitu poster dilarang membuang sampah di sungai. Nah, ini ada botol jin ya ini ya. Ada botol jin. Ini ada apa nih? Ada pausnya ini. Ada ikan mati. Ya. Jadi kelompoknya Dava ini adalah membahas tentang pencemaran yang terjadi di Rumah Sakit Tiara Sela. Itu ada pencemaran yang dialirkan ke sungai. Nah, oleh sebab itu sama kelompok Dava dibuatlah poster ajakan untuk menjaga lingkungan di sungai, yaitu nih untuk tidak membuang sampah di sungai. Sampai di sini ada yang mau memberi pendapat tentang gambaran poster punya Dava? Ada yang ngasih pendapatnya, silakan dikasih pendapat balik ya. Nah, ada yang mau ditanyakan? Tidak. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok Dava. Oke. Kelompok berikutnya, maju. Oke. Yuk. Ya, kumpul. Ya, perkenalan diri dulu. Ayo, semuanya. Semua kelompok perhatikan ke depan. Siapa yang presentasi? Ayo, perkenalan dulu. Moderator dulu, ya, moderator dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 dengan saya Marcella Dutri. Oke, jadi mulai berkelas. Ya. Saya Fikri Muhammad. Kemudian siapa tuh? Oke. Silakan presentasi. Siapa dulu? Oke, Fikri. Fikri tentang apa itu? Langsung pencemarannya. Ya. Halo, yang di belakang, perhatikan ke depan, nanti Ibu tanya loh. Warga keluhkan sampah menumpuk pemerintah kota sekarang sudah mulai bermasalah. Ya, langsung pertanyaannya. Oke ya, perhatikan di depan ya. Nih, dari sini. Silakan rumuskan suatu pertanyaan yang akan dikaji kepada Ya, rumus pertanyaan. apa permasalahan kelompokmu? Mengapa tidak ada kesadaran terhadap kebersihan lingkungan sendiri? Oke, Kenapa tidak diberi sanksi terhadap orang yang membuang sampah? oke. Pertanyaannya jawab. Yang ini, langsung. 1. Apakah yang menyebab terjadinya pencemaran tersebut? Pencemaran tersebut disebabkan oleh karena banyaknya tumpukan sampah. Oke. 2. Mengapa sampah menumpuk membahayakan kelangsungan hidup makhluk hidup? Terus. Sebab sampah yang menumpuk umumnya akan menyebabkan pencemaran lingkungan yang kotor di lingkungan sendiri. Oke. 3. Bagaimana Hai, sampah perhatikan. menumpuk terhadap lingkungan? Sampah yang menumpuk akan menyebabkan bencana alam seperti banjir yang membuat kerusakan lingkungan. Oke, yang Fikri tadi permasalahannya apa wancananya? Judul besarnya. Apa? Keluhkan sampah yang menumpuk. Di mana kejadiannya? Kejadian apa? Kejadiannya di mana itu? Di Bengkulu. Oke.
Ini Fikri membahas tentang penumpukan sampah di Bengkulu ya. Wacananya mengenai penumpukan sampah di Bengkulu. Tadi sudah dibaca pertanyaan. Silakan untuk kelompok Fikri untuk presentasikan poster buatannya. Ayo. Wah, Gigi. Ayo. Oke, di sini. Itu loh kan, Bang. Lihat. Ayo suaranya. Biar teman yang presentasi dulu. Oke, ini. Presentasian. Oke, di sini saya menggambarkan tentang polusi udara yaitu dari pabrik Oke. dan limbah pabrik. Udah udaranya tuh. Ada limbah pabrik ya. Oke. Kemudian. Dan di sini ada juga pencemaran suara, yaitu berasal dari petir dan Oke. hujan. Kemudian ini ada Limbah pabrik. limbah pabrik. Ini Juga polusi udara. kalau ya ini adalah dari polusi udara. Ini dia masuk ke limbah apa? Ke lingkungan pencemaran sungai. Kemudian yang ini suara. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan di kelompok? Din. Silakan. Ayo, boleh? Apa yang Apa? Oke, tadi tentang pencemaran yang ada di Kota Bengkulu. Oke. Oke, sampai sini paham ada dipertanyakan? Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok. Oke, kelompok berikutnya silakan maju. Ini tentang apa? Ibu, ini yang ibu tadi. Oke. Iya, Bu. Apa enggak apa-apa? Enggak apa-apa. Ini tentang apa nih? Wancananya kita silakan ke Ambo. Wancananya tentang apa? Ambo moderator, Bang. Awak tinju. Ayo, ayo, ayo. Ayo, ayo. Yuk, bacakan ya. Silakan dibacakan. Semuanya perhatikan ke depan. Ayo, ayo. Lainnya. Ayo, langsung bacakan. Saya akan menanyakan salam. Assalamualaikum warahmatullahi Ayo, kelompok lain. Ayo, langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas IPS 2. Dan kami di sini anggota kami saya Jarod. Ayo benar dong, benar. Yang benar. Ayo, ayo, ayo. Ulang. Ya kami dari anggota kelompok, terutama saya Jarod. Ini teman saya Delta. Kemudian, oke. Ini antara alam. Ini Arsa. Ayo dong serius. Serius lu. Ya, ayo. Ini Arsa. Ini Arsa. Itu Leda. Oke. Kami di sini ingin Mam, kami di sini ingin mempresentasikan Ya. yang kami buat Siapa dulu tas kamu tuh? yang ingin kami presentasikan tentang pencemaran air Oke. yang akan disampaikan oleh Asep. Yang benar. Ayo langsung. Ini dulu bacakan dulu wawancara kamu apa judul besarnya? Ya. Apa yang menyebabkan terjadinya pencemaran tersebut? Pencemaran tersebut terjadi karena adanya pertumpahan minyak. Oke. Mengapa pertumpahan minyak membahayakan kelangsungan hidup makhluk hidup? Karena minyak terdapat komponen molekul hidrogen bersifat racun. Terus. Bagaimana dampak pembuangan pertumpahan minyak terhadap lingkungan? Dampak terhadap pertumpahan minyak terhadap berdampak langsung terhadap organisme yang diikuti dampak head kemudian sublenhal, plankton dan ikan migrasi. Oke, lanjut aja ke pasar. Siapa yang mau presentasi? Eji tadi. Ayo dong. Ini Bro. Ayo perhatikan.
Pencemaran sungai. Sungai apa saja? Ini apa tulisannya? Itu jangan buang sampah pada tempatnya. Jangan buang sampah pada tempatnya. Buanglah sampah pada tempatnya. Ya, ini adalah pencemaran sungai. Oke. Ada yang mau tanyakan? Oke, beri tepuk tangan buat kelompok terakhir. Oke. Sekian dari kami. Kami jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi dari kami. Jika ada pertanyaan akan saya sediakan jawaban, bukan harapan. Karena kami di sini presentasi bukan menjadi yang Oke. Kita ada post test dulu ya pakai quizy. Nanti pakai wifi, Bu. Oke. Hotspot Sela, ya. Kan sudah dulu tuh. Ayo, silakan. Itu pasport wifi-nya. Linknya Ibu kirim ke grup ya atau ke Andini. Oke. Silakan diklik di grup ya. Silakan diklik tautannya. Silakan diklik. Ayo, poster ini. Ayo. Linknya sudah Ibu masukkan di grup. Silakan diklik semuanya. Nilai poster ini adalah untuk nilai akhir dari pembelajaran hari ini. Silakan diklik. Sudah? Tunggu semuanya masuk baru Ibu klik mulai ya. Baru 5 orang, ayo. Belum, tunggu semuanya masuk ya. Ayo yang belum bergabung silakan klik tautannya. Oke. Nah tuh. Saya sudah. Ayo sudah. Ya. Ibu kasih waktu untuk bergabung ya. Sudah? Enggak ya? Enggak. Oke, tunggu. Ayo kerjakan benar-benar ya tesnya karena ini untuk nilai akhir dari mata pelajaran tentang perubahan lingkungan. Oke, sudah? Sudah semua bergabung? Mulai ya. 1, 2, 3, mulai. Ayo. Tunggu, baru mulai. Ayo kerjakan. Nah itu baru ada jawab. Gak bisa. Bentar. Ayo, kalau nggak bisa dari yang ini aja. Yang penting untukin aja. Ayo, siapa memimpin? Taufik memimpin, Ricky memimpin. Hehehe. Ayo kerjakan. Mulai
ayo. Kami dari bawah. Gak apa. Ayo dulu. Malu kita muter TV ya dulu. Ya, wajib dulu. Apa betul? Siapa memimpin? Siapa memimpin? Ayo Dava dan Ricky. Tenangkan dirimu, Pak. Tenangkan dulu, Pak. Ayo kerjakan postasnya. Gak apa. Oke. Nih. Sudah. Postes. Ini ada di cas? Enggak, masih banyak baterainya tuh. Itu pun memorinya masih banyak. Kira-kira 10 menit lagi. Tunggu deh ya. Anak-anak mana? Sudah makan. Ada itu bacaan menitnya berapa? Ada. Itu sudah 1 jam. Jadi jam berapa? Jam berapa tadi ya? Kalau 1 jam tuh sudah berapa menit itu? 60. Kita ngambil 35 70. 1 menit 35 detik deh. 1 menit 30. Tinggal penutupan lagi. Udah selesai. Sudah? Waktunya tinggal beberapa menit lagi, ayo. Sudah? Sudah nih.
Ayo, beberapa menit lagi ya. Ayo, ayo, ayo. Sudah? Sudah ya? Kita hitung 10 detik lagi. Ayo nih, Andi nih, dikit lagi ya ini nih. Coba nih. Sudah? Sudah ya? Kita hitung berapa-rame? 10, 9, 8, 7. Ayo. Ya, ibu tunggu. Thank you. Paris diganteng. Sudah ya? Sudah? Oke, Ibu Hari ya. Selesai semua. Oke, peringkat 1 jatuh ke Ricky, peringkat 2 Antini, peringkat 3 Deta. Oke, beri tepuk tangan buat orang tiga ini. Oke, hasil postesnya sudah, perhatikan. Hasil postesnya sudah, nanti bisa dilihat nilainya. Sekarang kita tarik kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Ada yang ada yang tahu kesimpulan untuk belajar hari ini? Tunjuk tangan. Kesimpulannya. Andini, apa kesimpulan hari ini? Apa dah? Ayo, tentang apa kita belajar hari ini? Pencemaran. Tentang pencemaran. Kemudian Perubahan lingkungan. tunjuk tangan dong. Ini nih. Perubahan lingkungan. Dari awal. Jadi kesimpulannya, nyalainnya dengarkan. Ayo. Jadi kesimpulannya di sini yang dapat saya ambil sendiri, yang saya lihat dan saya amati dari tadi. Yang pertama adalah di sini kita bisa memahami di mana adanya pencemaran air, pencemaran udara, terus Perhatikan. Ayo. pencemaran lingkungan. Terus juga di sini ada 2 faktor yang sangat mempengaruhi, yaitu adanya faktor alam dan faktor manusia. Oke, bagus. Kemudian Yang saya pelajari tadi juga di situ ada beberapa hal yang menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan, seperti adanya zat kimia. Oke, kemudian sampah, ya. penggunaan pohon liar. Oke, apa lagi? Kelompok lain yang di belakang. Oke, sip. Oke, Fikri, apa kesimpulan menurut kamu pembelajaran hari ini? Ya, tentang ini perubahan lingkungan. Apa yang kamu ketahui? Ya, ada pencemaran apa saja tadi? Udara, suara. Kemudian apa contohnya? Contohnya tuh orang yang lagi bekerja. Nah, kemudian Suara kucing. suara kucing belum termasuk ya. Apa yang lebih besar lagi? Yang bisa lagi suara Pesawat, pesawat. mesin. Oke. Jadi kesimpulannya hari ini adalah macam-macam pencemaran itu ada apa saja? Pencemaran udara,
air dan di darat. Oke. Perhatikan ke depan. Contoh dari pencemaran udara itu apa? Asap. Kemudian pencemaran sungai? Limbah dari pabrik. Kemudian di udara? Oke. Ada dua faktor yang dapat merubah perubahan lingkungan. Ada faktor apa saja? Alam dan manusia. Alam apa contohnya? Alam tadi. Ayo. Ya, Banjir, bencana alam. Oke, yang kemudian yang buatan manusia apa? Tadi itu sampai ke pupuk. Pupuk, pestisida, penebangan pohon. Oke. Sampai di sini ada yang mau tanyakan? Tidak. Oke. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, jangan lupa untuk belajar di ke materi berikutnya. Oke, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, terima kasih telah mengikuti pembelajaran hari ini. Semoga kalian sehat selalu dan tetap selalu semangat belajar. Amin. Terima kasih ya. Nasib.